Maka katakan kalau kalian nanti mendapati orang yang demikian, ternyata kalian temukan barangnya tidak bagus, kalian bilang, wah ini kayaknya ada setan selipin sih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan yang lalu itu kan saya sampaikan bahwa salah satu surah yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengandung khasiat tertentu itu adalah surah An-Nas, ya kan? Nah, surah An-Nas itu salah satu khasiatnya adalah ketika seseorang hendak melaksanakan sholat, menunaikan sholat, itu supaya tidak was-was, tidak ada bisikan yang ada di telinganya itu, maka kata Nabi silahkan dibaca surah An-Nas, surah favorit kalian kan? Nah ternyata di dalam makalah ini, di dalam makalahnya Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani di kitab ini, beliau mengutip perkataannya Sayyidina Umar radhiyallahu an. Qala Umaru radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Inna dzurriyyatash syaitan." Sesungguhnya dzurriyahnya syaitan. Kalau kalian tahu dzurriyah itu seluruh keturunannya anak Adam. Nah, mohon maaf. Dzurriyah itu karena di sini dzurriyahnya syaitan, maka seluruh keturunannya syaitan. Nah, ternyata kata beliau ini memiliki nama dan berjumlah 9. Jadi ada 9 nama setan khusus yang disampaikan oleh beliau. Pertama namanya adalah Zalitun. Siapa? Zalitun. Yang kedua Wathin. Yang ketiga Lakus. Yang keempat A'wan. Yang kelima Hafaf. Yang keenam Murrah. Yang ketujuh Masud. Yang kedelapan Dasim. Yang kesembilan Walhan. Nah, jadi 9 nama-nama setan ini merupakan keturunannya setan. Jadi keturunannya setan itu setidaknya disampaikan oleh beliau ada 9. Nah, lalu bagaimana tugas-tugasnya? Kita harus tahu nih. Jadi supaya nanti misalkan kita ketika melakukan ibadah atau apalah, misalkan tiba-tiba ada godaan gitu kan. Walaupun memang nggak nampak. Kalau nampak saya yakin lari kalian. Setannya nampak gitu, lari. Hanya biasanya hanya berupa bisikan. Walaupun terkadang ada yang masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, Zalitun ini spesifiknya dia menggoda orang-orang yang sohibul aswaq, yang biasa berjualan di pasar, membeli di pasar. Makanya kalian kan seringkali ada orang yang sampai-sampai misalkan nih saya punya dagangan, bilangnya baru, masih baru lah gitu, masih fresh barangnya. Ternyata ini terjadi di zamannya Nabi. Ketika Nabi kemudian memasukkan tangan beliau, ternyata dalamnya itu sudah tidak bagus. Jadi luarnya saja bagus, ternyata dalamnya sudah tidak bagus. Maka kata Nabi itu orang-orang yang berjualannya demikian tidak jujur, dia tidak akan bersama dengan orang-orang yang di surga nanti yang disampaikan oleh Nabi. Karena orang yang nanti jualannya itu jujur, dia akan berkumpul dengan kelompok atau golongan-golongan tertentu. Makanya sampai ada surah di dalam Al-Quran itu Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jika ia itu kemudian menakar timbangan, dia itu kadang mengurangi. Harusnya timbangannya misalkan 10 kilo, itu dikasih apa biasanya? Dikurangi lah, dikasih batu atau magnet atau besi di bawah. Nah, itu salah satu kecurangan yang dilakukan oleh para penjual. Nah, dan pasti di situ yang bermain adalah nama setannya siapa? Zalitun. Nah, Zalitun itu khusus setan yang menggoda orang-orang yang berada di pasar, transaksi jual beli dan melakukan sumpah serapah mengatakan demi Allah lah atau apalah supaya dagangannya itu bisa laku, padahal sebetulnya enggak. Jadi mengatasnamakan Allah padahal dia sendiri berdusta bohong. Dia memuji-muji barang saya baik-baik, ternyata
Sebetulnya tidak. Maka katakan kalau kalian nanti mendapati orang yang demikian, ternyata kalian temukan barangnya tidak bagus, kalian bilang, wah ini kayaknya ada setan selitun sih. Nah, ya saya kira itulah dulu. Masih ada 8 setan lagi ya, yang harus kita ketahui bagaimana kinerjanya. Jadi supaya kita mudah mengetahui. Ya saya kira itu.